Miles Bond rebut keuntungan Iron Survivor dari Javon Evans. Zarya salah tembak spear. Tatum Paxley akan balas dendam ke Easy Dame. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di NXtra, dimana kita akan nge-recap dan nge-review episode NXT minggu ini tanggal 3 Desember 2025. NXT minggu ini dibuka sama Eva, langsung di ring bareng 5 kompetitor Women's Iron Survivor Challenge. Sol Ruka ngomong duluan, nyentil soal semua naik turun yang lagi dia hadapi belakangan ini. Sol tegas bilang kalau menang di deadline, itu caranya buat ngereset dan masuk ke New Year's Evil dengan jaminan title shot. Jordynne Grace jawab dengan pede, bilang gak ada satupun di ring yang bisa ngehentikan dia besok. Lola Vice lanjut dengan ngingetin kalau John Cena yang milih line up ini, dan momentum Lola tuh masih jalan terus kemanapun, dimanapun, kapanpun. Kendall Gray juga ikutan, bilang kalau dialah satu-satunya juara aktif di ring dan fokusnya sekarang selalu buat momen besar. Kelani Jordan langsung ngepotong, bilang kalau cuma dia dan Sol yang udah bener-bener ngebuktiin diri di Iron Survivor sebelumnya. Tegangan makin naik waktu Fatal Influence nongol di stage. Jessie Jen sombong banget, bilang gelarnya nge-restore keteraturan dan ngedismiss semua bintang yang ada di ring. Kelani Jordan langsung nembak balik, nyalahin Jordynne karena dia kehilangan knockout championship-nya dulu dan langsung pecah deh berantem. Fatal Influence coba ngepung yang lain, tapi Sol, Lola, dan Kendall ngedorong mereka keluar ring. Segmennya ditutup dengan field yang masih kebelah dan situasi yang lagi panas banget. Kayak promo multi-person biasa sebelum match besar, semua berdiri satu baris, buka suara, jelasin kenapa mereka bakal menang. Udah sering kita lihat segmen kayak gini, cuma tadi Kelani Jordan tuh dapat hit yang gede sebagai heel. Tanda kalau heel turn-nya itu sukses karena pas jadi babyface, dia tuh agak ngebosenin. Backstage, Joe Hendry dan Tia Hale ngobrol soal seberapa bersyukurnya Hendry dipilih buat Iron Survivor Challenge. Ariana Grace dan Stax datang buat ngejek, jadinya adu mulut, jadilah mereka tanding habis ini. Gak lama, Eva minta security buat misahin Jordynne dan Kelani, terus ngasih tahu Fatal Influence kalau mereka bakal lawan Kendall Gray, Sol Ruka, dan Lola Vice di 6-woman tag. Langsung aja ke pertandingan pertama, Tia Hale melawan Ariana Grace. Stax ribut mulu di luar buat ngeganggu Tia, ngasih celah buat Ariana nyerang Tia kasih neckbreaker. Dia balas lewat dive dan exploder suplex, tapi distraksi terus muncul sampai akhirnya Hendry kasih standing ovation ke Stax di apron. Ngebuka jalan buat Tia ngunci Kimura dan maksa Ariana buat tap out. Kemenangan yang gampang buat Tia Hale, sementara buat Ariana Grace dia emang jarang menang sih. Tia tuh juga salah satu babyface yang paling disukai di NXT. Menurutku Ariana bakal cocok banget kalau dipasangin sama karakter kayak Chelsea Green. Walaupun jarang menang di NXT, karakter kayak dia tuh gampang masuk di main roster. Buat Tia sendiri juga lagi naik momentumnya dan bisa banget jadi juara single di NXT tahun depan. OTM nongol di parkiran, terus Kyle Dixon dan Uriah Connors hampir nabrak mereka. Connors nyalahin kontrol dari mobil Teslanya, tapi OTM gak percaya dan bilang kalau terjadi lagi, urusannya bakal beda. Andre Chase cuma bisa bilang ke murid-muridnya buat lebih hati-hati. Eva kemudian ketemu sama Javon Evans, Leon Slater, Miles Bond, dan Joe Hendry di kantornya. Dia ngumumin siapapun yang ngepin di match mereka nanti bakal milih posisi masuk di Iron Survivor. Tapi kalau Dark State yang menang, Dion Lennox yang dapat keuntungan. Pas mereka lagi ngomong, ada paketan datang buat Eva. Isinya kotak penuh potongan material misterius yang belum jelas gunanya buat apa. Lanjut ke pertandingan antara Tavian Heights melawan Josh Briggs. Briggs awalnya dominan dengan power move, tapi Tavian balas lewat berbagai jenis suplex dan hampir menang setelah nge-tackle Briggs sampai ngejebol barikade. Match bolak-balik sampai Briggs coba pakai rantai. Tavian berhasil nge-stop, tapi momentum terakhir datang dari running kick plus clothesline from hell yang ngasih Briggs kemenangan. Pertandingan yang solid kayak match mereka sebelumnya. Josh Briggs kelihatan mulai di-reheat, sementara Tavian Heights jago banget di ring tapi masih butuh karakter yang lebih kuat. Briggs sendiri juga kayak kejebak di posisi yang gak bikin karakternya naik-naik. The Cooling masuk buat promo soal kemarahan Easy Dame ke Tatum Paxley. Easy bilang kalau Paxley nggak bisa berdiri sendiri dan nge-siasi semua yang The Cooling bangun buat dia. Easy bilang Paxley cuma jadi juara karena Easy yang ngeizinin itu.
Dan dia janji bakal ngehancurin Paxley di deadline. Paxley muncul dari backstage bilang kalau Izzy lah yang ngehancurin semuanya dan ngebantah tuduhan-tuduhan itu. Paxley ngakui dia emang takut sama apa yang bakal terjadi tanpa Izzy. Tapi dia janji Izzy bakal ngerasain semua sakit yang dia alamin nanti. Promo yang solid dari Izzy Dame dan dia emang lebih kuat di mic daripada di ring. Tatum Paxley bakal makin disukai sama fans setelah The Cooling mutusin buat ninggalin dia. Build up ke match mereka di deadline ini terasa pas. Di locker room, Sol Ruka siapin diri buat tag match bareng Lola Vice dan Kendall Gray ditemenin sama Ryan Sinclair. Zarya datang ke Sol cuma buat nerusin tensi mereka yang belum kelar. Lempar-lemparan omongan tajam sebelum segmen berikutnya. Pertandingan Fatal Influence Six Woman Tag langsung kacau dari awal. Kendall terbang dari top rope ke para heel, Jessie balas dengan dive-nya sendiri, dan Sol Ruka balas nge-moonsault buat ngangkat momentum. Begitu match stabil, Lainey, Jessie dan Henley ngeisolasi Kendall pakai distraksi dan serangan curang. Kendall terus maksa bangun sampai akhirnya bisa tag ke Lola, yang langsung ngebalikin ritme dengan quick strike plus hip attack andalannya. Sol masuk lagi, nge-clear Jessie dari ring dan hampir menang sebelum Henley nge-counter dengan blockbuster. Terus, match kacau lagi jadi adu move antar 6 orang sekaligus sampai Sol nangkep Jessie di akhir. Jessie mau kasih rolling encore, Sol ngeles, kasih Sol snatcher dan dia ngepin sang champion. Habis bell, Zarya nyeruduk Kendall Gray dengan spear. Targetnya sebenarnya Sol atau Kendall nih. Gak jelas, tapi pesan yang dikasih udah pasti sampai. Pertandingan tag team yang bagus. Sol Ruka makin kelihatan kayak calon megastar dan kayaknya itu bakal terus jadi kenyataan. Nggak kaget juga kalau dia bakal ngejar gelarnya Jessie Jane dalam waktu dekat. Kendall Gray menurutku juga kelihatan kayak prospek yang gede. Masa depan divisi wanita ini tuh cerah banget. Di tempat lain, NXT Anonymous nangkap Javon Evans dan Ricky Sands lagi ngobrol di locker room. Javon pede banget kalau dia bakal menang Iron Survivor, Ricky pun ngedukung. Darkseid juga kelihatan lagi ngerapiin hierarki mereka. Dion Lennox bilang dia lagi ngarah ke gelar single. Terus ngasih salah satu tag title-nya ke Sakon Sugars. Sugars mau ngasih ke Cutler James tapi Cutler nolak. Jadinya Sugars dan Osiris Griffin yang resmi jadi juara tag teamnya. Oba Femi masuk dan Lennox langsung adu ancam soal North American title. Oba nggak ngeremehin tapi ngingetin Lennox buat gak usah sombong. Lanjut ke pertandingan antara Chase U melawan OTM. OTM mendominasi Dixon dan Connors dari awal, nutup rapat semua momentum dari Chase U. Connors akhirnya lolos dan dapat tempo lewat Tornado DDT dan Springboard Stunner, tapi OTM cepat nutup momen comeback itu. Prince dan Nima nabrak Chase U, terus nge-finish Connors dengan Spinebuster untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang oke aja, Chase U udah lama kehilangan sparknya, tapi setidaknya sih performa mereka bagus di sini. Mereka sebenarnya harus menang sesuatu, atau kalau enggak mereka bakal makin gak relevan, tapi kayaknya udah telat deh. Sementara buat OTM, mereka kelihatan serius dan itu harus dipertahankan. Di luar gedung, Ethan Page mau pulang tapi Eva nyetop dia soal kenapa dia belum pertahanin gelar North American sejak Halloween Havoc. Sebelum Ethan bisa jelasin, Mr. Iguana muncul dan nyolong mobilnya. Ethan langsung minta polisi dihubungi, sementara Eva bingung gimana caranya ngejelasin ke polisi kalau ada reptil yang nyolong mobil. Waktunya main event. 8-man tag team match ngumpulin 4 bintang cowok peserta Iron Survivor plus full squad dari Darkseid. Miles dan Hendry awalnya ngontrol tapi teamwork dari Darkseid balikin momentum. Begitu match berantakan jadi brawl, area ringside pun hancur-hancuran. Semua babak belur sebelum kena iklan. Setelah restart, Hendry jadi target sampai dia bisa nge-suplex Lennox dan ngasih jalan buat Slater. Itu juga buka pintu buat Javon yang langsung kasih dive, springboard lariat, top rope cutter, hampir menang. Ring makin rame lagi, Hendry dan Dion ribut sampai ke backstage, ninggalin yang lebih muda buat nyelesain. Javon siapin Swanton 450 tapi Miles nge-tag dirinya, terus kasih Born Again untuk memenangkan pertandingan. Karena Miles yang dapat pin, dia sekarang bebas milih entry spot di Iron Survivor. Javon dan Slater kelihatan kesel karena tag di detik terakhir itu bikin tensi baru di antara mereka. Main event yang seru banget, penuh aksi. Tujuannya jelas, nunjukin kalau para good guy pun punya benturan internal demi ngeburu keuntungan.
Dark State yang dulu pas debut dominan kayak The Shield mulai ngerasain kekalahan berkali-kali. Tapi kali ini masuk akal sih. Joe Hendry sendiri juga belum kerasa over lagi setelah resmi pindah ke NXT. Semoga sih Hendry nanti bisa naik lagi namanya. Menit terakhir NXT minggu ini disisihin buat kontrak signing NXT Championship. Ricky Sainz dan Oba Femi. Oba janji bakal ngebantai Ricky dan ngehapus dia dari title picture. Ricky balas dengan bilang dia nggak bergantung sama keberuntungan karena dia itu championnya dan beda level sama yang lain. Eva ngumumin kalau pertandingan ini bakal jadi pembuka di Deadline, pertama kalinya title match buka acara premium NXT. Ricky nge-welcome banget keputusan itu dan acara pun ditutup dengan dua-duanya berdiri tegak saling encar. Oke, mereka berhasil bikin aku pengen banget nonton Deadline besok. NXT minggu ini ngebangun hype ke level yang udah lama nggak kerasa. Iron Survivor Challenge itu emang pertandingan yang unik dan episode minggu ini bikin kita penasaran bakal jadi apa nantinya. Cara yang oke banget buat nutup tahun dan nyiapin awal tahun yang panas. Tapi menurut kalian gimana NXT hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were in